semuanya. Hari ini belajar biologi bareng aku yuk. Tahukah kamu bahwa protein berperan penting bagi keberlangsungan tubuh kita? Protein berfungsi sebagai transportasi zat, pembentukan enzim, kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Oke, setelah mengetahui fungsi protein bagi tubuh kita, sekarang kita cari tahu yuk gimana sih tubuh kita memperoleh protein. Nah, jadi tubuh kita dapat memperoleh protein dari proses sintesis protein. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih friends, apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang mana melibatkan peranan DNA dan RNA. Secara garis besar, proses sintesis protein ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Jadi, proses transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA. Sedangkan proses translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Mari kita bahas proses transkripsi terlebih dahulu. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Proses transkripsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses transkripsi ini, DNA yang berada di nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi terjadi ketika RNA polimerase menempel atau melekat pada wilayah promotor. Pada saat itu, RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan mulai membentuk mRNA dengan cetakan DNA template. Selanjutnya, proses elongasi terjadi ketika RNA polimerase mengarahkan bacaan dari rantai 5 ke rantai 3. Tahap terminasi terjadi di saat RNA polimerase telah mencapai wilayah terminator. Selanjutnya, mRNA yang dihasilkan mengandung 3 jenis basa nitrogen yang kita kenal dengan kodon. mRNA akan keluar dari nukleus melalui pori-pori dan akan menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap translasi. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan proses translasi. mRNA di sini berperan sebagai cetakan untuk membentuk protein. Nah, jadi gimana nih friends? Dari penjelasan tadi, kalian udah dapat gambaran belum? Selanjutnya, kita akan menjelaskan tahap translasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Jadi, yang perlu diingat adalah proses inisiasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, hal yang harus diingat dalam proses translasi adalah pairing rules dalam memasangkan basa nitrogen. Pada tahap translasi ini, A dipasangkan dengan U dipasangkan dengan A, G dipasangkan dengan C, dan C dipasangkan dengan G. Nah, sama halnya seperti proses transkripsi, proses translasi juga terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, proses inisiasi akan terjadi ketika ribosom subunit kecil menempel pada mRNA. Ya, ketika sudah bertemu dengan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Selanjutnya, ketika tRNA telah terikat dengan mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses translasi. Kemudian, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu ada daerah A, daerah P, dan daerah E. Selanjutnya, proses elongasi terjadi di saat asam amino yang lain dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui asam amino apa yang dapat mengkode kodon, maka dapat dilihat pada triplet kodon berikut. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A dan ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino. Pada saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon yang berada di mRNA. tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada pada daerah E dan bersiap untuk keluar. Selanjutnya, tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A.
Kodon ini dikenali oleh protein sebagai release factor. Nah, saat release factor berada di daerah A, otomatis polipeptida akan dirilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terlepas dan bersiap untuk melakukan proses translasi yang baru. Nah, jadi polipeptida ini nih teman-teman yang kita kenal sebagai protein. Nah, itulah tadi serangkaian proses sintesis protein. Gimana nih friends, kalian udah pada ngerti belum? Segitu aja ya belajar biologi singkat bareng aku. Bye!